Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Militer Israel menargetkan serangan ke sejumlah ambulans yang terparkir di klinik Al-Sheikh Radwan di kota Gaza. Sejumlah ambulans terbakar pasca serangan udara pesawat tanpa awak militer Israel di klinik Al-Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Serangan Zionis Israel ini bertujuan agar tim penyelamat dan kendaraannya tidak dapat berfungsi. Kejamnya serangan ini menjadi salah satu rencana Israel mengusir 1 juta warga Palestina dari kota Gaza. Serangan Zionis Israel ke kamp pengungsi di kota Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu pagi menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak. Tangisan para orang tua yang berada di kamar jenazah rumah sakit kian menambah duka. Tangisan keluarga tak dapat dibendung saat mereka melihat jenazah ke-6 anak-anak yang telah disemayamkan di kamar mayat kompleks medis Nasser. Warga Palestina di kota Khan Yunis kembali berduka atas serangan mematikan Zionis Israel dalam dugaan serangan udara di daerah tersebut. Menurut media Palestina, serangan Israel menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak saat semuanya sedang mengantri air bersama anak-anak lain. Sementara itu, militer Israel belum mengomentari serangan itu hingga berita ini diterbitkan. Delegasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengunjungi rumah sakit lapangan yang berada di Uni Emirat Arab di Gaza yang dibangun di Gaza pada Selasa waktu setempat. Para delegasi mengecek fasilitas serta kelengkapan rumah sakit yang akan digunakan oleh warga Gaza. Kedatangan delegasi WHO dipimpin oleh Dr. Luca Pezzoli sebagai koordinator tim medis darurat. Pertemuan mereka dengan staf dari operasi Golan Knight 3 terlihat sedang memuat bantuan, sementara para delegasi diajak berkeliling melihat fasilitas lengkap dari rumah sakit lapangan Gaza. Menurut kantor berita Emirates, delegasi WHO memuji peran penting Uni Emirat Arab melalui rumah sakit lapangan yang dapat menjadi respon kemanusiaan darurat di zona krisis. Rumah sakit lapangan Gaza menjadi bagian dari bantuan Uni Emirat Arab melalui arahan Presiden Mohammed bin Zayed
dengan meluncurkan operasi Galan Night 3 untuk warga Palestina di Gaza. Aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Fauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Fish Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Kami segera kembali.